Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Prima Pandu Permana. Saya akan membahas tentang manusia dalam konsepsi Islam. Pertama-tama, saya akan membahas tentang hakikat manusia. Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka ia harus kembali ke penciptanya melalui pemahaman dan penyelidikan terhadap firman-firman-Nya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Hal ini sangat beralasan karena Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Kandungannya meliputi segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia dan penyebutan nama manusia tidak hanya satu macam. Dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia, yaitu Al-Bashar, An-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Sedangkan menurut Tepat Republik Indonesia menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Ab. Penyebutan ini menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia, di antara lain dan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Silsilah manusia semuanya bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, dan biologisnya. Penyebutan kata Bashar di dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 kali. Di antaranya adalah dalam surat Ar-Rum 20, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Kata Bashar ada mulanya berarti menambahkan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahir kata Basharah yang berarti kulit. Jadi istilah Bashar ini menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Lalu manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali. Di antaranya adalah dalam surat As-Sin ayat 4, yang artinya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan juga pada surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4, yang artinya Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Secara sosiologis, manusia juga disebut Nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Kecenderungan untuk berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain. Lalu mereka itu berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan baik dalam bentuk persaudaraan senasab, Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah. Penulis tidak Lalu kemudian saya akan membahas tentang kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama itu kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia tugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Keharusan beribadah, tunduk, patuh, serta menyembah Allah antara lain berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Semua manusia adalah Abdullah termasuk para nabi.
Atau bin Yasar pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beritahu saya tentang sifat Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat. Abdullah berkata, tentu demi Allah, sesungguhnya beliau di dalam kitab Taurat disifati dengan sebagian sifat yang terdapat di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya saya mengutusmu sebagai saksi, menyampaikan berita gembira dan berita yang menakutkan, penolong bagi kaum yang buta huruf. Engkau adalah hambaku dan utusan. Saya menamai Al-Mutawakkil, bukan orang yang keras kepala dan berhati kasar. Hadis riwayat Bukhari dalam bab Al-Bari juz 2. Abdun dalam hadis tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun tidak hanya digunakan untuk beliau, tapi digunakan pula untuk hamba Allah yang lain, baik para nabi dan rasul maupun manusia biasa, bahkan untuk makhluk lain selain manusia. Secara logikal, makhluk yang menyembah Allah dinamakan abid, sedangkan Allah disebut ma'bud atau zat yang disembah. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Rasulullah adalah manusia yang berhasil menembus tempat yang tidak mampu ditembus malaikat, yaitu Sidratul Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya, manusia akan turun ke derajatnya binatang apabila ia menuruti hawa nafsunya. Bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf dan Al-Furqan. Selain Abdullah, manusia juga berdukan sebagai khalifah Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Manusia dalam hidupnya memiliki tugas sebagai khalifah fil ardi atau penguasa bumi. Artinya, manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi, yang dalam Al-Quran disebut Al-Tazkir, untuk kemakmuran dan ketentraman hidupnya, dalam bentuk pemanfaatan atau al-infaq, pengambilan contoh atau al-ikhtibar, dan pemeliharaan atau al-ikhtifas. Lalu tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Surat Al-Imran ayat 91. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah dan tidak menyimpang dari ketentuannya. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepada-Nya. Dalam konteks ini, beribadah bagi mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah beribadah tidak hanya boleh diartikan secara sempit seperti pengertian yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni terbatas pada aspek ritual seperti zakat, sholat, puasa, dan haji. Akan tetapi, beribadah harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di dunia ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal, yaitu antara manusia dengan Allah, maupun hubungan horizontal, manusia dengan manusia dan alam semesta, atau yang dikenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas, yang diwujudkan dalam bentuk iman
dan amal soleh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf ya besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.